Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 PQ 2 akan mempresentasikan analisis pengelolaan modal kerja untuk meningkatkan efisiensi keuangan pada PT Agro Jaya Sentosa. Dosen pengampunya yaitu Bu Karisma Fitria Hapsari, SEMSI. Next. Di sini ada anggota kelompok. Yang pertama ada Eci Mahera 1012, Alaika Arya Sonjaya 1024, Aswan Rasyadan 1043, Lutfi Hilmi 1052, dan yang terakhir Marsha 1097. Next. Oke, masuk ke latar belakang. Jadi modal kerja ini memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran kegiatan operasional perusahaan karena berkaitan dengan pengelolaan aset lancar seperti kas, piutang, dan persediaan yang digunakan dalam aktivitas usaha sehari-hari. Pengelolaan modal kerja ini yang baik dapat menjaga likuiditas perusahaan serta memastikan dana digunakan secara efisien. Sebaliknya, pengelolaan yang kurang baik dapat menimbulkan masalah seperti keterbatasan kas, penumpukan piutang, atau persediaan yang berlebihan, sehingga menghambat perputaran modal dan mempengaruhi kinerja keuangan. Oleh karena itu, analisis pengelolaan modal kerja pada PT Agro Jaya Sentosa ini penting dilakukan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan dan menentukan langkah yang tepat dalam meningkatkan efisiensi operasional. Baik, selanjutnya ada dari sisi gambaran umum perusahaan. PT Agro Jaya Sentosa ini mengalami peningkatan permintaan produk sekitar 15%, yang sebenarnya menunjukkan bahwa produk perusahaan cukup diminati di pasar. Namun, di sisi lain, peningkatan permintaan ini juga menimbulkan beberapa tantangan dalam pengelolaan modal kerja. Beberapa masalah yang muncul, misalnya penumpukan piutang usaha, kemudian persediaan yang terlalu besar, serta keterbatasan kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Akibatnya, sebagian dana perusahaan masih tertahan dalam bentuk piutang dan persediaan, sehingga arus kas operasional menjadi kurang lancar. Selanjutnya, kalau kita lihat dari analisis posisi kas dan modal kerja bersih, perusahaan memiliki kas sekitar 350 juta yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional. Namun, jumlah ini masih lebih kecil dibandingkan dengan kewajiban lancar perusahaan yang mencapai 1,2 miliar. Karena itu, perusahaan tidak hanya mengandalkan kas saja, tetapi juga bergantung pada aset lancar lain seperti piutang sekitar 650 juta dan persediaan sekitar 900 juta. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian dana perusahaan masih tertahan dalam bentuk piutang dan stok barang. Next. Selanjutnya ada analisis permasalahan piutang dan tingkat kolektibilitas. Piutang usaha PT Agro Jaya Sentosa sebesar 500 juta dari total aktivitas lancar 1,5 miliar, sehingga pembagian dana masih tertahan pada pelanggan. Yang kedua, penumpukan piutang terjadi karena pembayaran pelanggan yang terlambat dan kebijakan kredit yang kurang ketat. Yang ketiga, kondisi ini dapat mengganggu arus kas operasional perusahaan. Yang keempat, perusahaan perlu memperketat pengolahan dan penagihan piutang agar arus kas tetap lancar. Oke, dilanjutkan dengan analisis manajemen persediaannya, mana persediaan pada PT Agro Jaya ini sebesar 650 juta, yang mana menunjukkan jumlah persediaan ini yang cukup besar, sehingga modal kerja itu banyak tertahan dalam stok. Persediaan yang terlalu tinggi dapat memperlambat perputaran dana menjadi kas, serta menimbulkan biaya penyimpanan itu menjadi tambahan. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan pengendalian atau manajemen persediaan yang lebih baik agar efisien. Next. Selanjutnya ada perhitungan modal kerja bersih. NWC, modal kerja bersih merupakan selisih antara aktivitas lancar dengan hutang lancar yang diperoleh perusahaan. Modal kerja bersih digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek serta mendukung kegiatan operasi sehari-hari. Perhitungan itu, NWC sama dengan aktivitas lancar dikurang hutang lancar. NWC sama dengan 1,5 M dikurang 1,2 M sama dengan 300 juta, sehingga PT Agro Jaya Sentosa memiliki modal kerja bersih positif. Hal ini menunjukkan perusahaan masih mampu memenuhi kewajiban jangka pendek
namun perlu meningkatkan pengelolaan piutang dan persediaan agar arus kas operasional tetap lancar. Next. Oke, di sini kita akan menganalisis resiko likuiditas pada perusahaan yang mana current ratio ini aktivitas lancar dibagi hutang lancar, yang mana 1,5 M itu dibagi 1,2 M yang berjumlah 1,2 kali. Ini menunjukkan bahwa setiap Rp1 kewajiban lancar dijamin oleh 1,25 rupiah aktivitas lancar. Kondisi ini menunjukkan perusahaan masih mampu memenuhi kewajiban jangka pendek, namun untuk tingkat likuiditasnya belum terlalu kuat. Yang kedua, quick ratio, yang mana di sini untuk aktivitas lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar. Perhitungannya 1,5 M dikurang 650 juta dan dibagi 1,2 M yang berjumlah menghasilkan 0,71 kali. Nilai 0,71 ini aset lancar yang paling liquid belum cukup untuk menutup seluruh kewajiban jangka pendek. Namun kondisi ini menunjukkan perusahaan masih cukup bergantung pada penjualan persediaan untuk membayar utang lancar. Next. Oke, baik di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi efisiensi dan pengembangan usaha yang di mana ada 3 bentuk yang dipandang pada pilar utama, di mana pengelolaan modal kerja yang efisien sangat krusial untuk berlanjutan operasional PT Agro Jaya Sentosa. Yang kedua tuh dengan tantangannya sendiri yang di mana adanya peningkatan permintaan sekitar 15%, dan yang ketiga mengenai resiko yang di mana tanpa strategi yang tepat pertumbuhan penjualan bisa menjadi bumerang yang memburuk, yang di mana likuiditas akibat modal tertanam pada piutang dan persediaan. Next. Dari strategi efisiensi dan pengembangan usaha bisa dilihat dari jangka pendek dan jangka panjang, di mana pada jangka pendek itu mengenai optimalisasi arus kas. Yang pertama, ketentuan kredit dan penagihan, yang di mana memperketat syarat kredit dan akselerasi penagihan piutang dengan target reduksi 500 juta. Yang di mana pemberian cash diskon untuk insentif pembayaran tepat waktu. Yang kedua yaitu menggunakan pengurangan level persediaan, yang di mana melakukan cuci gudang atau promosi khusus untuk stok menumpuk senilai 650 juta guna mengubah aset menjadi kas dengan cepat. Yang terakhir mengenai manajemen hutang lancar, yang di mana negosiasi ulang termin of payment dengan pemasok bahan baku singkong untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran. Next. Dilanjut dengan strategi jangka panjang, yang di mana untuk pertama itu pengendalian persediaan, di mana penerapan metode EOQ atau Economy Order Quantity atau JIT itu Just of Time untuk meminimalkan biaya simpan dan risiko kerusakan. Yang kedua itu mengenai digitalisasi monitoring, yang di mana membangun sistem informasi akuntansi yaitu early warning system untuk memantau umur panjang secara optimisasi. Yang ketiga itu diversifikasi pendanaan, yang di mana mencari sumber pendanaan jangka panjang yang stabil untuk biaya aset tetap agar aktiva lancar fokus sepenuhnya pada operasional harian. Next. Dari hal tersebut dapat dibuat keputusan pengembangan usaha. Yang pertama itu peluang versus risiko ekspansi, yang dimana pada peluang sendiri peningkatan permintaan produk sebesar 15% adalah momentum besar untuk ekspansi, dan kedua itu risikonya pengembangan usaha tidak boleh hanya berdasarkan pada kenaikan penjualan, tetapi juga harus melihat efisiensi produk kerja. Tanpa pengelolaan efisiensi, ekspansi justru akan menekankan kondisi keuangan. Yang kedua mengenai analisis kondisi keuangan saat ini, yang dimana modal kerjanya sendiri itu positif sebesar 300 juta, menunjukkan kemampuan dasar operasional. Yang kedua itu mengenai kendala utama, yang dimana mayoritas aset lancar masih tertahan dalam bentuk piutang dan persediaan, sehingga kas real menjadi terbatas. Dengan catatan, perlu kehati-hatian dalam mengambil keputusan ekspansi sebelum likuiditas membaik. Dan yang terakhir mengenai manfaat efisiensi modal kerja untuk pengembangan, yang dimana ketersediaan kas itu sendiri mempercepat penagihan dan kontrol stok akan menyediakan kas untuk mendukung produksi dan memperluas jaringan pemasaran. Yang kedua mengenai pengurangan biaya, yang dimana memangkas biaya menyimpan yang tidak perlu, dan terakhir melalui alokasi sumber daya. Dana yang dihemat pada
dapat dialihkan ke kegiatan produktif seperti peningkatan kualitas produk ataupun teknologi produksi. Dan dapat disebutkan mengenai kesimpulan strategi tersebut ialah perbaikan manajemen modal kerja, kas, piutang, dan persediaan adalah langkah utama yang harus dilakukan sebelum perusahaan melakukan pengembangan usaha yang lebih luas. Next. Untuk kesimpulannya sendiri, berdasarkan hasil analisis, PT Agro Jaya Sentosa ini masih mampu menjalankan kegiatan operasionalnya yang ditunjukkan oleh modal kerja yang bersih, positif, yang sebesar itu 300 juta dan nilai current rasionya itu sebesar 1,25 kali, namun kondisi likuiditas perusahaan itu belum cukup kuat karena nilai quick rasionya itu hanya sebesar 0,71 kali yang menunjukkan bahwa aset lancar yang paling liquid belum sepenuhnya mampu menutup kewajiban jangka pendek. Kondisi ini dipengaruhi oleh besarnya piutang usaha dan persediaan sehingga sebagian modal kerja masih tertahan dan perputaran dana menjadi lebih lambat. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan pengelolaan kas piutang dan persediaan agar arus kas lebih stabil dan kegiatan operasional dapat berjalan dengan lebih efektif. Untuk sarana sendiri, yang pertama itu ada memperketat pengelolaan piutang agar pembayaran pelanggan itu lebih cepat. Yang kedua itu mengendalikan jumlah persediaan agar modal kerja tidak terlalu banyak tertahan. Yang ketiga itu meningkatkan efisiensi pengelolaan modal kerja agar operasional dan peluang pertumbuhan perusahaan dapat berjalan lebih optimal. Oke, baik, mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.